Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 23060250117 dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu tokoh intelektual, yaitu Sigmund Freud. Nah, dapat kita lihat bersama, berikut adalah foto dari Sigmund Freud. Kemudian ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai latar belakang Sigmund Freud. Yang kedua, mengenai pendidikannya. Yang ketiga, mengenai pemikirannya. Kemudian yang keempat, mengenai teori-teori dari Sigmund Freud. Dan yang terakhir adalah mengenai karyanya. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, dan sekarang itu disebut dengan Republik Ceko. Ayahnya bernama Jakob Freud, yaitu adalah salah seorang pedagang wol berusia 41 tahun saat Sigmund Freud ini dilahirkan. Sedangkan ibunya bernama Amalia Freud, yaitu adalah istri kedua dari Jakob yang berusia 20 tahun lebih muda darinya. Kemudian pada tahun 1860, keluarga Sigmund Freud ini pindah ke Wina, di mana Sigmund Freud menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di sana. Kemudian untuk pembahasan kedua, yaitu mengenai pendidikan Sigmund Freud. Nah, sejak kecil Sigmund Freud ini menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan, khususnya biologi. Pada tahun 1873, ia memasuki Fakultas Kedokteran di Universitas Wina dan lulus pada tahun 1881. Kemudian ia mendalami studi tentang terapi histeri bersama Jean Charcot di Paris, yang kemudian semakin memperdalam minatnya dalam bidang psikologi. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pemikiran Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah pencetus psikoanalisis yang menganggap bahwa kepribadian manusia terbentuk melalui konflik antara dorongan bawah sadar dan kendali sosial. Ia kemudian mengembangkan teori bahwa alam bawah sadar ini memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu dengan mengajukan konsep ego dan superego sebagai struktur dasar kepribadian. Kemudian Sigmund Freud juga memperkenalkan teori tentang libido yang menyatakan bahwa dorongan seksual merupakan energi psikis utama yang mendorong perilaku manusia. Selain itu, ia juga mengembangkan konsep mekanisme pertahanan diri seperti represi, proyeksi, dan penyangkalan sebagai cara individu tersebut untuk mengatasi konflik internal. Kemudian untuk pembahasan yang keempat, yaitu mengenai teori-teori dari Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini membagi perkembangan psikoseksual manusia ke dalam 5 tahap utama. Nah, tahap yang pertama adalah tahap oral, yaitu dari bayi yang baru lahir hingga berusia 1 tahun, di mana kepuasan ini diperoleh melalui aktivitas oral seperti mengisap dan menggigit. Tahap kedua adalah tahap anal, yaitu usia 1 hingga 3 tahun. Kepuasan ini mulai berkaitan dengan kontrol atas fungsi pembuangan. Yang ketiga, tahap falik, yaitu usia 3 hingga 6 tahun, di mana anak mulai mengenali perbedaan jenis kelamin dan mengalami kompleks Oedipus atau Elektra. Tahap keempat yaitu latensi, yaitu usia 6 hingga 12 tahun, di mana dorongan seksual mulai ada dan anak lebih fokus pada sosialisasi. Tahap yang terakhir adalah genital, yaitu untuk usia 12 tahun ke atas, di mana individu mulai mengembangkan hubungan romantis dan ketertarikan seksual terhadap orang lain. Kemudian, Sigmund Freud juga menekankan pentingnya analisis mimpi sebagai jendela ke alam bawah sadar, di mana mimpi ini dianggap sebagai manifestasi dari keinginan terpendam oleh seorang individu. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai karya-karya dari Sigmund Freud. Sigmund Freud menulis berbagai buku yang menjadi dasar teori psikoanalisis di antaranya. Nah, buku yang pertama berjudul The Interpretation of Dreams. Buku ini menjelaskan tentang teori Sigmund Freud mengenai mimpi
psikologi dan peran alam bawah sadar dalam kehidupan manusia. Buku yang kedua berjudul Three Essays of the Theory of Sexuality. Ini membahas tentang perkembangan seksual manusia dan konsep libido. Kemudian untuk buku yang ketiga berjudul Civilization and its Discontents. Ini menguraikan konflik antara dorongan manusia dan tuntutan peradaban. Nah, dari penjelasan materi yang saya bawakan tadi, ada beberapa sumber yang saya gunakan sebagai berikut. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yaitu Sigmund Freud merupakan tokoh utama dalam psikologi modern yang mengembangkan psikoanalisis sebagai metode utama untuk memahami perilaku-perilaku manusia. Nah, teori-teorinya tentang alam bawah sadar, perkembangan psikoseksual, dan mekanisme pertahanan masih menjadi referensi dalam psikologi hingga saat ini. Walaupun banyak mendapat kritik, gagasannya tetap relevan dan dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.